Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya sangat senang dan bersyukur sekali karena pada hari ini dapat melakukan dialog atau wawancara dengan salah seorang psikolog kita dan juga seorang penulis buku, yaitu saya perkenalkan yaitu Pak Ahmad Fuad. Mungkin untuk lebih saling kenal ya Pak Fuad ya, mungkin saya perkenalkan Hmm, juga siapa saya. Saya adalah mahasiswa semester 6 program hmm. studi psikologi Universitas Insan Cipta Indonesia. Pada hari ini kami diberi tugas untuk melakukan wawancara kepada salah seorang psikolog yang dianggap telah sukses ya di bidang ilmu psikologi. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan Hmm. memaparkan dulu kurikulum dari Pak Afat Wadi. Saya izin ya Pak ya untuk men-share Silakan. ini. Oke, oke. Mungkin ini kurikulum vitae beliau sangat banyak sekali pengalamannya di bidang ilmu psikologi. Mungkin saya bacakan sekilas saja. Nama Ahmad Wadi ya dipanggil dengan Fuad ya, lahir di Kota Bukit Tinggi 26 Juni 1984. Beliau adalah alumni dari SD, SMP, SMA-nya itu di Kota Bukit Tinggi. Kemudian dilanjutkan di sarjana S1-nya ya Pak ya di Kota Hmm. Palembang. Kemudian ini S2-nya ini master untuk magister S2-nya itu khusus untuk industrial dan organisasi psikologi. Berarti psikologi, industri dan organisasi ya Pak ya. Berarti Benar, fokus ke Pak. sana duanya. Oke. Kemudian untuk workshop dan seminar-seminar ini sangat banyak sekali. Mungkin kalau kita baca satu-satu ini kemudian beliau juga beberapa ikut dalam organisasi di bidang psikologi. Kemudian di sini juga beliau ada beberapa asesmen psikologi yang beliau lakukan. Dan kalau kita lihat dari CV beliau, ini kebanyakan memang di bidang psikologi industri dan organisasi. Kemudian begitu juga beberapa asesmen centernya ini cukup banyak ya Pak Fuad ya. Mungkin Hmm. dululah kita baca satu. Kemudian yang menarik sekali adalah beliau juga seorang penulis buku psikologi. Ada beberapa judul buku yang telah beliau tulis, yaitu ada di bidang perkembangan psikologis anak, kemudian ada khusus untuk buku profesi psikologi ya Pak Fuad ya. Benar. Kemudian juga ada seri buku training pembelajaran dewasa ya. Ini sangat menarik kali. Kita ingin berkenalan lebih lanjut dengan Pak Ahmad Fuadi, khususnya bagaimana beliau berkecimpung di dunia ilmu psikologi, khususnya seorang psikolog, kemudian juga orang yang sering melakukan asesmen, khususnya untuk psikologi industri dan organisasi. Kemudian di sini juga saya sudah mengambil nih Pak Fuad buku-buku. Saya sengaja mencari ini buku yang sudah ditulis beliau. Eh, Ini buku ya perkembangan psikologi anak ya panduan praktis pengasuhan dan pendidikan anak dari sudut pandang psikologi. Kemudian ini bukunya ini kalau di covernya memang sangat menarik sekali. Jadi mungkin berbeda dengan ilmu yang lain ini covernya sangat menarik. Kemudian ada andragogi, kemudian ini yang saya mendapatkan ada di review buku dari Pak yang dilakukan oleh ini tentang dasar-dasar tes grafis. Kemudian ini Hmm. khusus untuk psikolog ya Pak Fuad ya, yang buku yang Benar. ini buku yang psikolog anak ini sangat menarik. Ini rencananya mungkin kita akan pesan ini buku yang untuk psikolog anak. Mungkin itu kenalan awal kita dengan narasumber kita pada hari ini. Hmm. Mudah-mudahan mungkin saya berterima kasih lagi kepada Pak Fuad ini karena sudah mau untuk diwawancarai, kemudian sudah mau meluangkan waktu pada hari ini untuk diwawancarai ya. Ini mudah-mudahan dengan melakukan wawancara ini kami mahasiswa psikologi
semakin mendalami ilmu psikologi, semakin mengenal lagi bagaimana ilmu psikologi, bagaimana prakteknya di lapangan. Karena kalau dilihat dari materi ilmu psikologi yang kami dapat, karena kami sekarang sudah semester 6, ini sangat banyak sekali sebenarnya. Jadi banyak kali cabang-cabang ilmu psikologinya. Jadi mungkin itu yang kita lebih minta penjelasan, minta pengalaman dari Pak Fuad ya. Mungkin itu perkenalan kita. Mungkin yang pertama ingin saya tanyakan dulu, mungkin Pak Fuad bisa ceritakan dulu ya, kenapa tertarik menjadi masuk ke jurusan psikologi? Apakah memang waktu sekolah sudah ada bakat untuk seorang psikologi, atau kira-kira kenapa tertarik gitu untuk menjadi seorang psikolog? Mungkin itu dulu pertanyaan pertama dari saya, Pak Fuad, silakan. Oke, Bu. Terima kasih banyak, Bu Neti. Terima kasih sudah mengundang saya. Saya senang sekali diundang. Jadi bisa berbagi pengalaman dengan Bu di sini dan mungkin bisa di-share juga dengan kawan-kawan yang lain nanti. Oke, ceritanya tentang bagaimana saya kenal dengan psikologi. Sebenarnya itu bermula ketika saya masih sanawiyah, nggak salah dulu. Tapi nggak langsung tahu psikologi. Dulu itu saya senang baca. Dan saya sangat gandrung membaca yang berhubungan dengan tasawuf. Ada salah satu buku Buyut dulu di kampung. Beliau itu punya buku Tasawuf Modern karangan Buya Hamka. Buku itu tahun-tahun 50 kalau nggak salah. Ejaannya masih lama. Nah di situ ternyata menarik ketika pembahasan tentang jiwa gitu. Dan itu berlanjut tuh, kesenangan itu berlanjut sampai SMA. Dan ketika SMA, saya mulai nyari tahu apa sih bidang perkuliahannya yang terkait dengan ini. Saya nemuin 3. Pertama tasawuf sendiri di IAIN, kedua psikiatri dari kedokteran, dan ketiga psikologi. Nah, kenapa saya nggak pilih IAIN tasawuf? Karena saya pikir kakek udah IAIN, ayah udah IAIN, terlalu banyak IAIN di rumah, saya pengen beda gitu kan. Jadi IAIN saya coba itu, saya nggak pilih tasawuf. Terus mau pilih kedokteran, kebetulan kondisi keluarga pada saat itu tidak lagi susah, bisa dibilang lagi susah. Secara ekonomi lagi susah, sehingga kayaknya nggak memungkinkan juga untuk melanjutkan studi ke kedokteran karena biayanya sangat mahal. Jadi pilihan terakhir mau nggak mau sekalian berubah jalan masuk psikologi kita. Di situ mulanya tuh. Akhirnya saya masuk psikologi. Cuman di awal-awal studi, saya sempat kecewa. Kenapa saya kecewa? Saya berharap masuk psikologi saya belajar jiwa. Begitu masuk psikologi saya belajar perilaku. Itu saya kecewa. Tapi kekecewaan itu lama-lama hilang karena ilmunya menarik. Karena benar juga alasan-alasan orang psikologi bahwa tidak mungkin kita meneliti jiwa. Yang mungkin kita teliti adalah manifestasi jiwa, itu perilaku itu sendiri. Nah, begitu. Nah, disitulah mulanya tuh, Bu. Sampai akhirnya saya tamatkan S1 dan saya lanjutkan ke S2. Oke. Jadi S1-nya di Palembang ya, Pak? Di Palembang dulu. Nah, itu lucu juga ceritanya tuh. Dulu waktu SMA saya lumayan bandel. Jadi banyak main ketimbang belajar. Jadi ketika tamat SMA, ikut UMPTN, saya nggak berhasil lolos. Ya karena memang nggak belajar, karena sibuk main aja. Terus orang tua nanya mau sekolah di mana. Awalnya saya pengen di Jawa. Tapi alasan orang tua cuma satu, nggak boleh di Jawa. Karena ada saudara di Jawa. Kalau saya mati nggak ada yang ngabarin pulang, kata ibu. Gitu. Akhirnya katanya, di Palembang saudara banyak. Jadi kata ibu, ya, jadi lu di Palembang aja. Ya udah saya ke Palembang, yang penting bisa kuliah. Kira begitu ceritanya, Bu. Itu kenapa di Palembang. Dan di Palembang itu pun tidak di negeri. Saya mendaftar di sekolah swasta, STIPSI belum universitas pada saat itu, belum sekolah tinggi.
Kalau nggak salah di saat itu di Palembang saat itu cuma ada 3 sekolah swasta yang buka prodi psikologi. Salah satunya sekolah saya. Begitu. Berarti sekarang sekolah itu udah jadi universitas Sudah, tapi tidak beroperasi di Palembang lagi, di Bangka Belitung, di 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 Bangka. oh Jadi universitas tapi dia di Bangka beroperasi, bukan di berarti Palembang lagi. di Palembang nggak ada lagi. Hmm, Iya. Jadi awalnya sebenarnya pingin yang mempelajari ilmu jiwa, ternyata jiwa, psikologi ilmunya ilmu perilaku. ilmu ilmu perilaku. Awalnya sempat kecewa loh kok gini gitu kan. Bukannya psikologi artinya ilmu jiwa gitu kan. Iya dong. Karena begitu kita kuliah psikologi umum, awal-awal Ya, sejarah psikologi, psikologi ilmu mempelajari jiwa. ya, Tapi begitu kita dalamin, nggak ada satupun tentang jiwa pelajarannya. iya, iya. Karena dulu juga saya berprasangka psikiater itu saya sangka dulu kuliahnya di psikologi. Dan ternyata begitu saya kuliah psikologi baru tahu oh ternyata psikiater itu kita masuk ke fakultas kedokteran ya Pak. Kedokteran, kedokteran spesialisnya baru psikiatri. Dan Oh, spesialis dan psikologi. mereka hanya mereka yang punya otoritas memberikan obat-obat, obat maksudnya Hmm. farmakoterapi. Kalau Hmm, ya. kita di psikologi hanya sebatas di psikoterapi. Kita nggak punya kewenangan untuk meresepkan obat seperti Hmm. diazepam, Valium untuk orang-orang kecemasan. Nah, kita nggak punya. Berarti maaf Pak Fuad, berarti tadi Hmm, eh, masalah kecemasan berarti seorang psikolog kita psikologi tidak hmm, boleh berikan resep obat walaupun nggak kita boleh. tahu orang itu mengalami kecemasan sekalipun Iya, nggak boleh ngasih nggak boleh, resep. nggak boleh. Karena itu hanya wewenang psikiater, orang-orang Hmm. kedokteran. Kita bekerja dengan cara melakukan psikoterapi. Hmm. Oke. Biasanya itu untuk menangani kasus-kasus klinis itu memang kita harus kerjasama sama psikiater. Hmm. Gitu. Oke. Oke sih. Eh, Lanjut dulu Pak Fuad. Ini menarik sekali Hmm. cerita Pak Fuad. Tadi yang tadinya kepingin ada tiga ya keinginan, lalu Hmm. masuk ke psikologi, ada kekecewaan di awal kuliah ya. Hmm. Ternyata akhirnya mencintai ilmu psikologi ya kan gitu. Hmm. Akhirnya melanjutkan kuliah ke S2, akhirnya menjadi seorang psikolog sampai sekarang. Nah, mungkin Pak Fuad bisa ceritakan, kami di mahasiswa itu kan ada belajar berbagai macam mata kuliah. Kadang-kadang kita Hmm. bingung, ini psikologi pendidikan, ini psikologi Hmm. anak, ini psikologi Hmm. apa industri organisasi. Mungkin Pak Fuad bisa Hmm. ceritakan bidang-bidang konsentrasi yang ada di Oke, psikologi. oke. Sebenarnya kita belajar psikologi kan cuma belajar proses dinamika psikis gitu ya. Nah, terapannya itu di mana dia diterapkan, maka dia menjadi kekhususan. Nah, Hmm. ilmunya sama aja, ilmu psikologi. Ya. Nah, satu lagi, psikologi nggak bisa kita lepaskan dari statistik. Karena tanpa statistik nggak ada psikologi. Hmm. Khususnya setelah behaviorism ada. Kalau kalau dicermati ke belakang, awal-awalnya dulu setelah strukturalisme, itu kan munculnya psikoanalisis tuh. Nah, di psikoanalisis itu belum ada upaya untuk mencoba kuantifikasi ataupun mengukur gejala-gejala psikis. Nah, setelah itu muncullah masa berikutnya behaviorism, Hmm. behaviorisme. Nah, disitulah tuh baru orang mulai berpikir gimana cara mengukurnya. Yang namanya stres ini bisa diukur nggak? Yang namanya cemas bisa diukur nggak? Yang namanya motivasi bisa diukur nggak? Muncullah ilmu statistik di situ. Nah, temuan-temuan tadi yang digunakan di berbagai bidang. Kalau kita ke pendidikan, maka jadi psikologi pendidikan dia. Kalau Hmm. Ya. diaplikasikan di organisasi, di psikologi industri dan organisasi dia. Diaplikasikan di bidang kesehatan mental, jadi klinis dia. Hmm. Diaplikasikan di bidang apa lagi sosial, jadi psikologi sosial. Ya. Di Ada lagi olahraga, psikologi jadi Islam, psikologi olahraga psikologi dia. Islam. Ah, Hmm. itu beda tuh ceritanya. Nanti kita itu Oh, itu. bab khusus Oh, loh. Itu nah, terkait saya sama kata mata kuliah itu Pak Fuad, mata kuliah psikologi Islam.
Itu ada kaitannya sama kekecewaan saya tadi itu. Oh iya, mungkin ya silakan Pak Fuad lanjut. Nah, jadi perbedaan-perbedaannya tadi yang Ibu maksud tadi itu cuman di mana ilmu psikologi diaplikasikan. Oh, Otomatis dia punya teknik tersendiri pula di setiap bidang tadi dan kekhususan pembahasan. Itu aja. Misal, kalau di organisasi kita lebih banyak cerita gimana cara manusia bekerja. Apa faktor-faktor membuat mereka bisa optimal bekerja? Apa faktor-faktor membuat dia tidak optimal bekerja? Sudah, intinya itu tuh. Di bidang pendidikan sama. Bagaimana apa aja sih yang mempengaruhi keberhasilan orang dalam belajar? Nah, intinya itu tuh yang dipelajari di situ tuh. Apa hambatan-hambatannya? hmm. Jadi kesehatan mental itu udah nenek moyang psikologi kan perlu cerita lagi kita kan dari awal dari itu diteliti orang gila gimana kan orang punya penyakit gimana. Nah, di olahraga pun sama, di forensik pun sama, bagaimana caranya mengaplikasikan psikologi dalam menjelaskan bagaimana terjadinya suatu kasus. Hmm. Apa yang terjadi secara psikis pada korban, apa yang terjadi secara psikis pada pelaku, apa motivasi-motivasi mereka. Nah, itu lebih ke sana arahnya. Jadi kita mengkonstruksi ulang bagaimana suatu kejadian itu terjadi, tapi potretnya dari wilayah psikologinya, dari keadaan mental gitu. Hmm. Nah itu tuh kira-kira begitu cabang-cabangnya. Dan banyak dan itu terus berkembang. Ada pula ilmu kita ini yang mengkhususkan diri di bidang pengukuran namanya psikometrika. Iya, ha. Ya Hmm. ada. Itu Mata kuliah dia itu. dia khusus mempelajari gimana cara ngukur dan kalau boleh 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 jujur statistik itu diciptakan oleh orang psikologi. Iya. Pendulu-pendulu kita dulu yang ciptakan. Krombach apalagi Krombach tuh psikolog. Hmm. Banyak teori-teori statistik itu justru berasal dari kita. Begitu juga dengan manajemen. Hmm. Dikecualikan urusan keuangan. Kalau urusan keuangan bukan psikologi, sisanya psikologi semua. Hmm. Udah terkait dengan SDM, terkait dengan pemimpinan dari kita semua. Cuman itu diaplikasikan dalam mengelola orang-orang di perusahaan. Gitu. Nah, khusus psikologi Islam. Nah, ini kita mencari psikologi Islam. Dimulai dari tulisannya Profesor Malik Al-Badri, Iya. di mana dia bicara tentang bagaimana ke, kemelut seorang psikolog ketika dia menemukan banyak hal yang bertentangan antara ilmu psikologi modern kontemporer dengan ajaran agamanya sebagai seorang muslim. Iya. Nah, akhirnya eh, dia mengajak untuk semua psikolog muslim untuk menggali ulang eh, ilmu-ilmu psikologi yang sebenarnya udah ada di budaya kita di Islam. Atau mengembangkan teori baru ataupun cara baru yang lebih selaras dengan agama kita. Karena banyak sekali yang nggak selaras. Hmm. Iya. Contoh, menurut Ibu, trauma apa sih? Trauma, pernah belajar trauma nggak? Apa itu Iya. trauma psikis? Trauma psikologi ada. Ha. Hmm, apa itu? Trauma psikologi kita Iya, apa merasa itu? ya kalau apa kejadian yang lalu Hmm, kita ingat-ingat kita hmm, merasa takut melakukan itu. Misalnya hmm, kita dulu pernah hmm, kecelakaan, nyetir mobil, hmm, kecelakaan. Akhirnya hmm, kita trauma, akhirnya hmm, takut hmm, untuk menyetir sendiri gitu. Padahal kalau hmm, dikaitkan dengan Islam, hmm. sebenarnya itu mungkin takdir atau Allah harus yakin dengan Allah gitu. Mungkin gitu ya Pak Fuad. Kalau dikaitkan dengan Islam, nggak punya rida ya, nggak rida Iya, dia kepada ketetapan Tuhan. iya, Trauma itu bentuk nyata dari protes kepada ketetapan Tuhan itu. iya, iya. Nggak puas dengan apa yang diberikan Tuhan. Terus mau kita tolong orang trauma. Apa yang mau ditolong? Iya. Cara menolongnya cuma satu, ngajarin dia rida. Udah selesai. Seandainya orang rida, nggak ada trauma.
Kalau kita bicara trauma, seharusnya Nabi udah gila. Iya. Betapa traumatisnya kehidupan mereka, Nabi dan sahabat. Nggak gila tuh Nabi. Nah, itu contohnya tuh. Jadi banyak banyak konsep yang menurut saya harus kita kaji ulang dan pertimbangkan masa-masa untuk kita pakai. Karena nggak semuanya itu sejalan dengan agama kita. Banyak hal lagi sih, contoh yang lain. Iya. Malu dalam psikologi gimana? Satu yang Aku, positif atau negatif? Malu. iya. Maaf. Negatif atau positif dalam kajian psikologi? Malu. Negatif, malu. Iya, malu. Negatif Kalau loh. dalam psikologi Islam, Dalam Islam itu bagian dari iman. iya. Iya. Terus mana yang mau kita ikuti? Iya. Mau ikuti Tuhan dan Nabi, mau ngikutin teori itu. Oh, iya. Ah, Kak, itu iya. wilayahnya psikologi Islam di situ. Jadi Oh, harus ada alternatif teori yang tidak berseberangan dengan ajaran agama, sehingga kita nggak galau lagi gitu loh. hmm. Khususnya kita yang psikolog Muslim, gitu. Benar, benar, benar. Ah, Oh. kira-kira begitu. Oh, jadi kami ada itu mata kuliah psikologi Islam Papua 3 SKS dan disuruh untuk membuat resume buku tadi, buku psikologi Islam karangan Pak apa Malik ya? Malika Ah, Badri. ya. Kalau di Sebenarnya kita tuh, kalau di kita itu tokoh yang yang sezaman dengan beliau itu Bu Zaki Derajat. oh, Buku beliau itu hampir sama tuh sama Profesor Balik. oh, Bu Zaki Derajat. kalau kita di psikologi Islam tuh kadang-kadang kita kalau nggak salah kami belajar misalnya kita stres atau cemas ya udah baca zikir gitu kan ibadah kan kayak gitu Ya, apanya solusinya kalau kalau ada belajar. ada salah seorang ahli psikologi Islam di Jogja. Beliau itu dosen di UII. Saya pernah ikut seminar beliau di waktu beliau melaporkan efektivitas terapi Qurani. Hmm. Jadi dalam terapi beliau itu, ini kan, tapi diawali dengan pernyataan begini, beliau mengajarkan bahwa ini efektif untuk orang-orang yang punya gangguan neurosis. Kalau Hmm. psikosis nggak bisa, karena psikosis kesadarannya sudah hilang, gimana caranya? Dirinya aja udah nggak sadar deh kan. Iya. Nah, jadi ini hanya bisa untuk orang-orang neurosis, kecemasan, depresi, gangguan kepribadian, nggak bisa. Jadi katanya kalau kita punya masalah cemas, stres segala macam, caranya mudah ada di terapi dia itu. Langkah pertamanya adalah bertobat, Hmm. mengakui apa kesalahan kita ke Tuhan, minta ampun. Udah, langkah pertama. Langkah Hmm. kedua, sholat sunat. Hmm. Sholat sunat, setelah sholat sunat tadi, mengadulah puas-puas ke Tuhan. Apapun masalah, kadukan. Adukan semuanya. Mau nangis, nangis kalian. Ya. Terus minta petunjuk. Langkah ketiga, buka Al-Quran secara random. Pilih satu Hmm. ayat, pelajari maknanya, amalkan. Hilang masalahnya. Hmm. Diamalkan tapi ayat yang satu itu. Biasanya itu jawaban. Dan dia bilang 90% tingkat keberhasilannya 90%. Hmm. Kalau ini dijalankan oleh umat Islam, psikolog nggak perlu lagi nggak kayak? Justru yang mengajarkan itu psikolog. Iya, psikolognya psikolog yang Iya, berbeda gitu kan? iya, Heeh. iya. Iya. Tapi kan masalahnya banyak orang yang melalaikan itu. Sesederhana yang Rida tadi lah. Iya. Oke. Sederhana Sebelum- gini lah bahwa di Bukhari ada tuh. Hmm. Tidak beriman seorang kalau dia tidak meyakini bahwa apa yang terjadi besok itu hanya Tuhan yang tahu. Iya. Betapa banyak kita yang merencanakan hari-hari kita. Jadi sebenarnya kita merencanakan hari esok besok aja. Itu artinya kita udah gak percaya yang itu tuh. Iya. Berarti kita playing God.
Kemana-mana cerita jadinya nih, Bu. Ya, berarti menarik sekali tentang psikologi Islam nih. Kami Mm-mm. waktu itu juga dapat tugas gitu kan setiap mata kuliah tentang psikologi Islam. Eh, Kalau dilihat dari jurnal-jurnal artikelnya memang selalu dikaitkan dengan Al-Quran gitu kan. Pasti, pasti. Pasti ke situ solusinya berbeda dengan mata kuliah yang Beda. lain gitu. Misalnya mata kuliah trauma psikologi, misalnya kan Iya, nggak ada dikaitkan ke sana gitu iya, kan. benar, Bagaimana menghadapi trauma kan tidak ada dikaitkan dengan Al-Quran gitu. Tapi begitu benar. mata kuliah psikologi Islam, begitu baca jurnal-jurnalnya, kami disuruh oh ternyata solusinya ya itu Iya, itu Al-Quran ya, semua ya, gitu. ya, Al-Quran dan hadis. Jadi agak beda ya Pak ya Hmm, psikologi Islam hmm, ini hmm, dengan yang mata kuliah yang lain memang. Jadi benar. sangat menarik sekali. Oh, jadi psikologi di mana dia diterapkan, di mana Hmm. dia diaplikasikan, makanya itulah Jadilah namanya kekhususan. Jadilah kekhususan. pendidikan. Nah, oke. Kalau kita lihat dari apa buku yang Pak Fuad tulis kan itu tentang psikologi anak. Maka Ah, bukunya psikologi anak. Tapi kalau dilihat dari asesmen yang dilakukan, kebanyakan di psikologi industri dan organisasi gitu kan. Kenapa ah. enggak di sekolah misalnya kan? Kemudian mana kita mengaplikasikan, disitulah Hmm, psikologi itu hmm, apa kan ya dilakukan. Berarti itulah namanya ya. hmm. Akhirnya itu namanya. Oke. Kekhususannya itulah menjadi bidang profesi. Bidang profesi Khusus. psikologi. Nah, Berarti kalau kita nanti kami misalnya tamat dari S1 kan gelar kami sarjana psikologi. Berarti kalau hmm, kami ingin jadi seorang psikolog, berarti kan harus ada lagi sekolah profesi ya Pak Fuad ya. ada, Katanya ada. kalau dulu kan harus S2 sekaligus dengan psikolog. Kalau sekarang katanya terpisah ya Pak Fuad ya. Terpisah. Kalau sekarang itu ada program psikolog umum, kalau nggak salah. Jadi Hmm. 11 tahun itu melakukan praktik sama kayak inilah. Kalau dokter apa namanya itu? Praktek di rumah sakit itu koas ya. Koas itu. Hampir sama kayak gitu. Oh. Jadi nanti kawan-kawan akan berpraktek di rumah sakit, mengalami, mencoba yang namanya klinis gimana, Hmm. berpraktek juga di pendidikan, mencoba psikologi pendidikan itu gimana, mencoba praktek juga di perusahaan. Hmm. Setelah Berarti itu tidak tidak baru tidak harus ngambil S2 kita ya, tidak enggak. harus. Tapi setelah itu dapat gelar psikolog umum, Oh, gitu. sama kayak dokter umum. Jadi Oh, sekarang tuh sama kayak sistem pendidikannya sama kayak sistem pendidikan kedokteran. oh gitu. Nah, Ya. kalau mau spesialis, ya tinggal dipilih mau spesialis kemana, ke Hmm. organisasi kah, ke pendidikan kah, ke klinis kah, atau ke apa? Kalau forensik, kayaknya udah ada di forensik di sini di UI loh nggak salah. Hmm. Psikometri juga udah ada di Hmm. UIM kalau nggak salah. Oh, jadi kalau Pak Fuad sekarang khusus ke psikologi industri organisasi ya, kalau kurang. Ya, industri Oh, dan mungkin bisa esensi. diceritakan kenapa lebih tertarik ke situ, Pak Fuad? Karena sebenarnya saya orangnya apa ya, tamak terhadap pahala. Bukan karena cuannya banyak gitu. Salah satunya itu mah bonus. Itu Cuannya bonus. banyak gitu. Bonus. Hmm. Tapi alasan utamanya ketika saya berpikir begini untuk ruginya. Kalau saya di klinik, saya tolong satu orang, waktu saya habis, saya cuma selesaikan tolong satu orang. Ya. Kalau di perusahaan, sekali sekali saya kasih training, bisa puluhan orang terbantu. Sekali sekali saya benarkan sistem perusahaan, perusahaan terbantu. Ya. Pahalanya lebih banyak. Lebih cepat aja, lebih dekat aja surga saya. Jadi cuan dapat ya Pak Fuad ya, promosi dapat. Di samping itu cuannya juga menarik di situ. Jadi karena itu ya Hmm. pemikiran Pak Fuad, karena kalau kita di industri organisasi begitu kita melakukan tuh berarti banyak manfaat banyak Hmm. orang dapat. Manfaatnya bisa dilipat gandakan ketimbang Ya, kita bergerak di klinis ya. atau ataupun di pendidikan. Kalau di pendidikan Hmm, kita kan konseling anak, konseling orang tua, konseling ya. ibu gitu kan ya. Hmm. Tapi kesulitannya bagaimana? Misalnya kita ke Hmm. anak, kalau menurut Pak Fuad jauh beda nggak kesulitan kalau kita masuk
pilih salah satu yang akan kita tekuni gitu. Oke. Eh, apapun pilihannya, nanti di akhirnya kita akan dihadapkan bahwa untuk melaksanakan profesi kita, psikologi aja nggak cukup. Hmm, Kita harus belajar banyak hal. iya, Karena pemecahannya itu kita dapat dari multidisiplin. Contoh, ketika saya di PIO, ada iya. masalah nih organisasi, terus organisasi mau kita tolong. Mau nggak mau saya harus tahu sedikit banyak tentang keuangan, tentang Hmm, IT, tentang strategic manajemen, tentang apa, eh, desain organisasi. Jadi nggak bisa lagi cuma psikologi. hmm, Tuh. Di hmm. lapangan begitu ceritanya tuh. Oh ya, oke. Ini sebenarnya kalau sebenarnya banyak sekali ya ini mungkin keterbatasan waktu yang dimiliki Pak Fuad juga jadi nggak mungkin kalau saya bertanya terus nanti ini bisa berjam-jam. Kita banyak kali yang ingin ditanyakan masalah psikologi apalagi Insya Allah ini kan semester terakhir kami untuk Hmm. kuliah teori. Insya Allah semester depan itu sudah mulai buat skripsi. Menyusun. Ya, Insya Allah tahun depan Hmm. mudah-mudahan doakan mudah-mudahan kami yang semester 6 ini udah selesai gitu, bisa wisuda. Amin. Amin. Mungkin kita lanjut Pak Fuad. Mungkin Hmm. Pak Fuad bisa ngasihlah motivasi buat kami-kami yang mahasiswa Hmm. supaya kami ini lebih apa ya lebih jangan kecewa kayak Pak Fuad tadi di awal yang lebih lebih merasa bahwa ini memang program studi yang kami pilih adalah program studi yang memang tepat untuk dijalani. Mungkin motivasi apa yang Pak Fuad bisa berikan gitu. Mungkin saya sadur omongan dari Sekjen HIMSI pada saat pelantikan psikolog kemarin yang saya ikuti. Sekjen HIMSI bilang begini, Indonesia tahun ini butuh psikolog ratusan ribu orang sebenarnya. Itu hanya di wilayah kesehatan saja. Sementara yang tersedia baru puluhan ribu. Ibu bisa Hmm, bayangkan. berarti masih Artinya kekurangan. wilayah kita ini sangat menarik secara finansial. Itu satu. Terus yang kedua yang tadi, sebenarnya hampir sama dengan guru. Kalau kita niatkan dengan baik, semua kerja kita pahala semua. Ya. Enak cari cari pahala di kerjaan kita ini. Iya, benar. Walaupun godaannya juga juga banyak. Godaannya juga banyak. Ada aja nanti ketemu klien minta diubah skor. Oh iya ya. Ada aja nanti ketemu klien orangnya nggak sebenarnya nggak pantas minta dibuatkan hasil penilaian yang pantas. Terus Iya iya. diiming kita dengan duit yang banyak. Nah itu tergantung moral kita lagi. Iya. Ada kawan-kawan yang terima, ada pula kawan-kawan yang tetap idealis dengan pendiriannya. Iya. Nah, gitu. eh Apalagi ilmu kita ini satu lagi ilmu kita ini perkembangannya cepat, Hmm. cepat sekali. Kalau kita nggak secara aktif mengikuti perkembangan, ketinggalan kita. Jadi buku-buku pegangan yang kawan-kawan pakai di kampus, Hmm. kalau udah jadi buku dia, berarti Hmm. dia ketinggalan penelitiannya 10 tahun. Oh iya ya. Itu kalau dia bahasa Inggris. Kalau Hmm. tunggu diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti 15 tahun tuh, rata-rata. Iya. Kalau buku handbook yang versi aslinya 10 tahun ketinggalannya. Iya. Karena Hmm. handbook hanya bisa dibuat ketika dia udah mengumpulkan banyak sekali hasil penelitian, terus dia rangkum jadi handbook. Iya. Kalau pengen mengikuti dengan cepat, jurnal dibaca. Hmm. Nah, banyak banyak ide muncul dari situ. Termasuk buku perkembangan tadi. Itu kepepet. Hmm. Serius, itu kepepet. Ceritanya pada saat itu, istri saya bekerja, karena kita bikin perjanjian bahwa anak kita nggak bakal kasih ke orang lain, harus salah satu dari kita. Jadi saya ngasuh, saya mengasuh Hmm. 5 tahun.
Anak saya dari merah saya asuh tuh. Sampai anak kedua lahir sampai 10 tahun juga saya asuh. Orang tua saya jauh kan, kayak di Jakarta. Orang tua saya di Bukit Tinggi, di Ya, Sumatera Barat. Mau nanya ke siapa? Nggak ada tempat bertanya. Kami di Jakarta berdua aja, sama istri. ya, Orang tua istri juga di Palembang. ya. Jadi satu-satunya tempat bertanya jurnal, Bu. Hmm. Jadi saya ngasuh pakai jurnal. Saya bingung, saya baca jurnal. Terus sa- eh, sekian tahun baca jurnal, akhirnya saya mikir, begitu saya baca psikologi perkembangan yang ada, yang beredar, wah ini udah jauh banget ketinggalannya. Hmm. Bahkan banyak ilmu-ilmu menarik, hasil penelitian menarik yang saya baca di jurnal tuh nggak ada di buku. Terus saya pikir Hmm. kayaknya ini semua semua orang tua perlu tahu dengan saya aja. Karena saya tulis tuh buku. Hmm. Jadi bukan karena saya ahli di bidang itu, nggak kepepet aja, terpaksa Tapi ya. akhirnya kan jadi ahli. Enggak juga. Banyak 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 temuan di situ. Banyak temuan di situ yang saya nggak pelajari di sekolah ketika belajar psikologi perkembangan tuh. Karena ternyata udah jauh sekali perkembangan penelitian. Iya. Ini yang kita pelajari di kampus. Begitu. Berarti kami harus sering baca jurnal ya Pak Fuad ya, supaya nggak ketinggalan Ya, informasi. ya. Supaya Padahal tidak. mahasiswa kalau disuruh buat tugas ada berkaitan jurnal, kadang malah minta. Ini sesuaikan Padahal, dengan minat saja, biar tidak terasa terbebani. iya, iya, iya. Jadi kita senang tema apa, ya udah bacaan di sana. Gitu. Mm-mm. Saya senang baca ada nama jurnal, jurnal namanya Psychology Frontier kalau nggak salah. Nah di situ semua ide baru dimuat Hmm, di situ. Semua ide oke. baru, pendekatan baru, yang aneh-aneh itu ditulis orang di situ. Itu paling Oh, Psychology Frontier. ini frontil. Mm-mm. Nah, Eh, ketemu ide di berarti, situ baru saya cari tempat lain biasanya. berarti kalau dari segi lapangan kerja masih menjanjikan ya Pak Fuad ya untuk di ilmu psikologi ya kita. Sangat, Sangat sangat, ya. sangat, Oke. Jadi sangat. mudah-mudahan dengan banyak itu mungkin mahasiswa yang di psikologi semakin ini ya supaya cepat tamat gitu biar cepat masuk ke dunia kerja gitu. Jadi kira-kira kami sebagai mahasiswa psikologi selain tadi kata Pak Fuad mana yang minat Hmm. itu lebih fokus baca Fokus ke jurnal situ, yang itu ya. Terus fokus ke apalagi situ. Dan kira-kira Kak? berdalami benar. Heeh. Hmm. Kalau Kira-kira apa minat udah selain itu ininya supaya betul-betul nanti pada saat buat skripsi kami betul-betul bisa memilih salah satu topik yang akan jadikan skripsi gitu. oke. Kalau topik skripsi saya sarankan benar-benar cari masalah yang kira-kira bisa bantu banyak orang. Hmm. Apa yang dihadapi masyarakat kita sekarang? Ada kaitannya nggak dengan konstruk-konstruk yang kita pelajari? Bisa kita bantu nggak dengan ilmu kita? Atau teliti konstruk-konstruk baru yang jarang diteliti orang, atau yang Hmm. belum diteliti orang, maksudnya. Jangan ikut-ikut yang penelitian orang aja. Yang biasa-biasa ya. Sayang banget maksud saya, sayang. Kalau pada saat Pak Fuad kuliah dulu gitu, selain Hmm, tadi apa mikir apa pekerjaannya tadi pingin ke apa saya Bapak suka baca buku tadi ya tasawuf hmm, katanya. hmm. Sebenarnya motivasi apa lagi yang membuat Pak Fuad aku harus cepat selesai nih dari psikologi padahal tadi kan di awal-awal ada kekecewaan. Hmm, Terus apa yang hmm. membuat lanjut ke S2 menjadi seorang psikolog pada saat itu? Apakah Oke, motivasi dari keluarga yang menyuruh atau oke. memang eh, memang ditanya ke hati, oh memang ini jalan hidup aku. Kalau S1 dulu kenapa saya cepat selesai? Karena lama-lama saya senang dengan ilmunya. Hmm. Saya senang dengan ilmunya. Terus ditambah lagi memang orang tua susah. Jadi saya nggak mau bebanin orang tua terlalu lama.
gimana caranya cepat gitu kan. Mm. Alhamdulillah ketika S1 saya 3,5 tahun udah selesai. Itu Tahun langsung lanjut. enggak. Duit Oh, nggak ada, gimana cara lanjut? oh, Jadi berarti saya bukan tamat, dulu ya. saya Nggak tamat cari 2000, cepat dulu. Nah, saya cari tamat cuan dulu. 2006, baru melanjutkan kuliah 2013, Bu. Belum berat 7 tahun ya. 7 tahun kan. Udah terkumpul duitnya ya. Hmm. Waktu itu kan bapaknya 2 tahun ya, S2 kan 2 tahun ya, kira-kira. Hmm. Berarti Dua, dua, langsung dua dapat setengah, gratis kolok. 2,5 tahun kalau nggak salah waktu itu. Lima, Hmm. 5 semester. Berarti langsung dapat gelar psikolog waktu itu ya, dapat gelar magister, Ya, langsung dapat dapat gelar magister dan psikolog. psikolog waktu itu. Kalau sekarang itu dua pendidikan yang berbeda tuh. Iya, Mhm. Magister berarti seharusnya untuk akademisi aja kalau sekarang, bukan praktisi. iya. Kalau orang tua pada saat Pak Fuad ingin masuk psikologi, kira-kira tanggapan orang tua gimana? Apa kira-kira orang tua tahu nggak psikologi itu apa gitu atau gimana? Enggak. Bahkan sampai saya masih kuliah, kakek saya masih salah sebut. Bukan Oh, psikolog. Bukan psikolog, tapi spikolog. Jadi beliau sebut tuh spikolog. Apa tuh spikolog? oh. Nah, Jadi itu orang tua pun mungkin bingung ya, ini ya, ilmu apa ya, gitu ya. aneh-aneh. Karena memang ilmu kita ini masih belum rata orang mengenalnya. Iya, iya, iya. Ya masih masih sesuatu yang langka lah, apalagi kalau kita ke daerah masih langka Hmm. lah itu. Nah, itu kerjanya apa sih? Sampai anak saya aja bingung ketika ditanya gurunya, Bapak lu kerjaan apa? Anak saya nih, anak saya Iya. dari SD kelas 4 terus ada satu satu ketika dia harus presentasi kerjaan orang tua. Ah. Karena kami berdua psikolog, dia jadi bingung. Abi sama Umi itu nggak tahu kerjaannya apa. Dia cuma ngobrol-ngobrol aja sama orang terus ketik-ketik. Ngobrol-ngobrol aja dengan orang. Ya, ngobrol-ngobrol sama orang terus abis itu ngetik-ngetik. Hmm. Ngobrol-ngobrol dengan orang. Benar-benar. Karena orang masih belum ini ya, apalagi Ya, eh, pergi ke melakukan konseling pun orang masih tabu ya, masih agak ini mm, ya, ada rasa apa nggak enak lah gitu ya, ada rasa ya. malu, ada rasa ini kalau pergi ke konseling gitu Kalau misalnya kan. pergi konseling ke psikolog eh, nanti kan gila ya. Iya, Dia nggak orang gila gitu kan. iya, Padahal kan nggak juga. iya. Ada masanya kita galau perlu perlu curcol gitu kan. Nah, ya. Jadi kalau tadi pertanyaan anaknya, bapakku Hmm. suka ngomong-ngobrol dengan orang lalu ada yang diketik atau jadi menghadap pada mungkin Pak Fuad bisa cerita sedikit pada awal sekali menghadapi Hmm. klien. Awal menghadapi klien. Awal-awal dulu Kebetulan, pada baru tamat hmm, kan gitu. Kalau sekarang kan mungkin udah biasa aja kalau awal-awal pada saat baru lulus gitu. waktu tamat S1 dulu, awal saya bekerja itu saya jadi trainer, Bu. Oh, Saya jadi trainer, senior trainer. Kebetulan saya nggak langsung mengajar, tapi saya mengajari calon-calon trainer. Saya hmm, menyusun kurikulum, saya menyusun metode ajar, saya ngajarin mereka gimana cara mengajarkan modul yang saya buat. Itu di oh, awal. Jadi memang dari awal itu udah arahnya udah ke PO. oh, Dari awal dari awal karir saya memang arahnya udah ke situ. Tak berarti rencanakan begitu mungkin ya. skripsinya gimana? Skripsinya juga PIO berarti. Enggak, skripsi saya justru kalau sosial kayaknya. Oh, Saya meneliti waktu itu hubungan antara kecerdasan emosional dengan perilaku seksual premarital. hmm, Waktu itu kecerdasan emosional waktu itu lagi booming-boomingnya tuh lagi. Itu barang baru dulu tuh, hmm, yang Goldman itu. hmm. Jadi Terus, pada awal mula pertama kali masuk dunia kerja itu sudah langsung jadi trainer. ah, Tidak ada rasa takut, rasa agak ini menghadapi klien pertama kali nggak ada ya Pak Fuad ya? ada enjoy aja Bu, karena dulunya sebelum saya kuliah pun sudah terbiasa bekerja. Hmm.
Saya bantu mendiang ayah dulu, apa, menjadi pemandu tur, pemandu Hmm. turis. Jadi udah Oh, biasa nih ngomong sama oh, bule biasa, apalagi sama orang kita kan, jadi nggak takut. oh, ayahnya guide. Iya. Jadi Iya, mungkin iya, karena iya. udah terbiasa tuh dari sanawiyah saya udah mulai ikut ayah tuh. Oh, Trekking, pandu bule, naik di, gunung, di kota, berarti di kota kelahiran, di kota Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Jadi untuk ngomong di depan orang banyak itu nggak ada kendala, biasa aja. Oh, ya. Mungkin akan jadi kendala kalau mungkin kawan-kawan belum terbiasa untuk menghadapi orang asing gitu, orang yang baru benar-benar baru kenal untuk ngomong dengan mereka, mungkin itu bisa jadi kendala. Itu mungkin perlu jam terbang. Tapi Iya. karena udah terbiasa dari dulu kita begitu, jadi biasa aja jadinya. Hmm. Paling dulu awal-awal itu saya yang sempat khawatir itu saya nggak punya ilmunya. Hmm. Karena Iya. S1 saya nggak diajarin cara cara mendesain sebuah program training, itu nggak ada dipelajari. Dan ternyata itu baru dipelajari di S2, kekhususan Hmm. Indo. Iya, iya. Untung tempat saya bekerja waktu itu memberikan program pelatihannya itu. Jadi saya disekolahkan ke Jakarta sebelum bekerja, saya 4 bulan mempelajari itu, terus baru saya benar-benar melakukan pekerjaan saya. Hmm. Berarti Tuh. bagi kami yang mahasiswa juga mungkin ada ini juga ya. Jadi menghadapi klien itu memang dari sekarang kita mahasiswa sudah harus melatih. Biasa-biasakan aja. Ya, Tapi kalau di wilayah klinis ada teknik khususnya. oh, Ya, mungkin kawan-kawan udah pernah belajar ketika pelajar konseling bahwa ada tahap pertama itu di mana kita harus bangun raport dulu. iya, iya. Nah, Ha. ya, penting banget tuh bangun raport. Bangun raport itu Hmm. membuat orang nggak canggung, membuat orang mau bercerita apa adanya ke kita. Hmm. Membuat orang nyaman dulu dengan kita Nyaman, ya. Ya. nyaman lah kita dulu. Kalau dia mantap ceritain unek-unek segala macam. Itu pun membantu kita untuk menggali data yang kita butuhkan dari dia. Kalau raport belum terbangun, biasanya susah kita gali data. Masih banyak Hmm. barrier-nya, defensif mereka. Nah, Hmm. justru teknik-teknik itu akan sangat berguna ketika kawan-kawan nanti berkecimpung di wilayah klinis. Hmm. Ya, ya. Kalau di wilayah PIO, paling kemampuan public speaking itu penting. Hmm. Ya, Misal ya. ketika kita melaksanakan tes apa klasikal rame-rame, Ya. kadang-kadang ada juga klien yang minta psikolognya yang pandu tesnya. Iya. Kalau ada yang nggak begitu ya tinggal suruh anak-anak kerjain kan. Tapi ada juga beberapa klien yang mereka nyaman kalau psikolog yang ngetes gitu. Iya, iya. Ha, ha. Nah, kalau di Pio yang tak terhindari itu kalau ada yang minta training, mau nggak mau kita harus bawakan training. Hmm. Banyak orang itu pasti. Maka pengalaman pengalaman mengajar sangat sangat berguna ketika nanti profesi di Pio. Hmm. Iya, Sangat iya. berguna. Karena menghadapi orang banyak ya sekaligus ya Hmm, gitu ya. Dia iya, berbeda kalau kayak yang kayak Pak Fuad tadi kalau klinis kan satu-satu yang dihadapi. Kalau ini kan mungkin satu iya, itu mungkin bisa 40 rame. orang ya. Iya, iya. Di pendidikan juga sama, hampir-hampir sama, karena nanti Pendidikan ya. mungkin memberikan seminar untuk orang tua, Iya. memberikan seminar untuk murid tentang terkait hasil tes segala macam. Hmm. Ya, mungkin kasih tips-tips dulu lah, tips untuk kami mahasiswa biar bisa menjadi seorang psikolog yang handal atau Hmm. tips bagaimana bisa menyelesaikan kuliah ini dengan cepat gitu, dengan tepat waktu lah gitu. Hmm. Mungkin tips pengalaman dari Pak Fuad sendiri. Tadi kuliahnya katanya 3,5 tahun bisa selesai di satu. Ini kami udah semester 6 soalnya nih. Kalau 3,5 tahun berarti 1 semester lagi seharusnya sudah harus tamat ini. Dan Kalau mungkin tips untuk kami mahasiswa-mahasiswa khususnya mahasiswa program eh, studi di UIC gitu kan, eh, supaya bisa nanti setelah tamat bisa masuk ke dunia kerja, bisa menggunakan peluang kerja tadi. Mungkin kira-kira gimana Pak?
Kalau terkait penelitian, saran pertama, teliti yang kita suka. Hmm. Teliti yang menurut kita menarik. Jangan teliti yang nggak menarik. Contoh, kalau neliti yang kita sendiri nggak tertarik, ya bunuh diri namanya. Iya, iya. Apa gunanya? Kita ngerjainnya Iya. malas. Terus saran kedua, penelitian tuh nggak bakal selesai kalau nggak dikerjain. Ya berarti kerjain. Kesalahan kita menunda-nunda pekerjaan, nggak kelar-kelar. Jadi paksakan diri, selesaikan, selesai deh. Hmm. Itu untuk penelitian. Untuk pekerjaan, eh, kalau rada beda ketika kita bicara bagaimana seorang psikolog, apa yang harus dilakukan psikolog, dengan apa yang harus dilakukan non psikolog. Hmm. Ya. Kalau non psikolog tergantung di mana mau bekerja. Contoh, kalau tertarik untuk bekerja di wilayah perusahaan, Hmm. maka akan sangat berguna untuk mengetahui lebih lanjut Hmm. tentang manajemen sumber daya manusia. Ujungnya pasti ke sana duduk itu. Dan itu kita nggak dapat di perkuliahan kita di psikologi detailnya. Hmm. Banyak juga anak psikologi ntar yang ngurus remunerasi. Kalau nggak ngerti keuangan dikit-dikit lah pecah kepala tuh. Nggak sedikit. Banyak anak psikologi yang duduk di remunerasi. Banyak juga di antara mereka yang duduk di industrial relation. Sedikit Iya, banyak kita harus tahu hukum ketenagakerjaan supaya bisa iya. efektif bekerja di situ. Sementara kalau kawan-kawan yang nanti mungkin di rekrutmen itu nggak terlalu banyak penyesuaian diri karena memang ilmu kita yang banyak digunakan di situ. Segala macam yang kita pelajari di kampus. Apalagi kalau di kesehatan kayaknya S1 belum deh di kesehatan. Sepertinya belum. Hmm. Paling yang direkrut kepada di kesehatan itu anak-anak S2 yang udah psikolog, profesi psikolog. Itu pun khusus klinis biasanya. Terus ketika jadi psikolog, kita harus mengurus yang namanya surat izin praktek, Iya. IPP. Dan itu ada jangka waktu. Dan kita harus memperbaruinya setiap periode. Dan cara Hmm. memperbaruinya adalah kita melaporkan praktik psikologi yang kita lakukan selama surat izin tadi aktif. Jadi kita harus rajin secara mandiri mencatat, melog semua pekerjaan kita untuk dilaporkan untuk mengurus surat izin praktek ketika masa berlakunya sudah habis. Hmm. Berikut juga dokumentasi-dokumentasi pekerjaan kita. Kalau enggak, karena dia ada standar minimumnya. Kalau standar Hmm. minimum kurang, bisa bisa gagal diperpanjang tuh surat izin. Hmm. Itu. Oke. Jadi memang harus intinya kalau ingin menyelesaikan kuliah psikologi, telitilah apa yang Menarik menarik. Nah, bagi jangan kita. ikutan kawan. Jangan Kadang-kadang kan ikutan kawan. kawan neliti ini kok ikut ini. Ya, Kemudian harus selesai, dikerjakan, harus harus selesai ya kan, dikerjakan. ya. Oke, sangat menarik sekali sebenarnya perbincangan. Mungkin keterbatasan waktu Pak Fuad nanti ada kesibukan yang lain yang harus dilakukan Hmm. Pak Fuad. Mungkin untuk terakhir lah, ini em, apalah namanya ya, eh, kata penutup lah atau kalimat penutup untuk penyemangat kami sebagai mahasiswa psikologi dari Pak Fuad sebagai seorang Nah, psikolog untuk kalimat penutup. oke. Kalau saja kita jalankan ilmu kita apa adanya, pasti masuk surga. Iya, pasti masuk surga. Karena ilmu kita gunanya nolong orang. Ya. Tapi tidak sedikit pula oknum-oknum yang memanfaatkan ilmu ini untuk menipu korban. Ya. Nah, itu jangan ikutin untuk mencari manfaat gitu kan. Untuk mencari manfaat sesaat, jangan diikutin.
Oke. Terima kasih banyak sekali nih Pak Fuad Hmm. atas waktu kesempatannya untuk bersedia untuk diwawancarai gitu. Mudah-mudahan nanti di lain waktu ya mungkin saya bisa konsultasi dengan Pak Fuad ya terutama untuk penelitian untuk buat skripsi ya Pak Fuad ya. Mungkin Ya, nanti ya. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Fuad ya telah bersedia untuk berbincang-bincang hmm. dengan saya ya. Mudah-mudahan banyak manfaat bagi saya dan juga mungkin bagi teman-teman nanti yang mau melihat rekaman Zoom kita pada hari ini. Sekali Ya, lagi terima kasih, sukses selalu untuk Pak Fuad, kemudian sehat selalu bersama keluarga. amin. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan di lain waktu saya bisa lagi, mengundang Pak Fuad lagi untuk bincang-bincang kita ya Pak Fuad ya. Ya, Terima ya. kasih atas waktunya sekali lagi. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ini eh, tugas ini bisa dilanjutkan dalam bentuk mendeskripsikan apa yang dibincangkan pada hari ini. Dan Hmm. mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat saya. Ya, Hmm. sekali lagi saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hmm.